Portir pertama kali saya berikan untuk mama saya yang kena stroke. Mama saya stroke 1 tahun. Nah ini mama saya. Kalau lihat tangannya begini tuh kenapa tangannya tuh kaku ya. Tangannya udah nggak bisa pegang apa-apa, jatuh, nanti udahnya beliau nangis. Mulutnya udah mencong, keluar air liur, stroke karena kan kakinya juga udah nggak bisa straight. Mama saya ini seorang ibu rumah tangga yang memang betul-betul ibu rumah tangga, betul-betul masak untuk suami, untuk anak gitu ya. Full time ibu rumah tangga. Jadi di saat beliau ini sakit, beliau jadi tiap hari nangis karena udah nggak bisa masak lagi, nggak bisa ngurus anak, nggak bisa melayani suami ya. Beliau tinggal di Jakarta, saya tinggal di Malaysia. Saya lahir dan besar di Jakarta, tapi suami saya orang Pulau Pinang, orang Malaysia. Saya 12 tahun di sana. So waktu saya pertama kali kenali Portir ini dari kawan saya nggak percaya. Saya bilang udahlah, nggak bisa sembuh, mama saya ini udah setahun kena stroke. Dokter bilang untuk pasien stroke 6 bulan itu kemungkinan sembuhnya sangat tipis, susah ya. Terus teman saya nggak putus asa, dia bilang kamu coba, yang butuh bukan kamu tapi mama kamu katanya. Pertanyaan saya cuma satu, dijamin nggak? Kan? Pasti dong. Saya yakin di sini juga kalau yang belum makan Portir, bener nggak sih nih? Dijamin nggak? Gitu ya. Saya punya upline di Pulau Pinang, saking begitu dia yakinnya sama ini Portir, dia bilang saya jamin. Company nggak jamin ya, dia yang jamin. Saya bilang oke lah, kalau gitu saya beli 1 box. Oh enggak, kalau kamu mau saya jamin harus beli 1 set terapi. Wah, saya bilang kalau 1 set saya mau cerita sama keluarga dulu. Akhirnya kita diskusi, terus kita beli, kita patungan ya. Jadi di sini siapa yang punya orang tua yang sakit-sakitan, jangan mikir biaya, rembuk sama keluarga gimana caranya biar dapat Portir, boleh sembuhkan orang tua. Orang tua nggak ada yang jual di toko, tapi duit bisa dicari ya. Jadi usaha, gimana caranya supaya orang tua bisa makan. Hasilnya kalian semua nanti akan terkejut. Mama saya makan Portir 1 hari 4. Itu dia begitu tahu harganya dia nangis. Hah, kata dia, mending uangnya buat saya aja, katanya buat dagang. Coba, itu orang tua begitu nggak mau nyusahin anak. Saya punya anak, saya pun merasa saya nggak mau nyusahin anak. Tapi kita sebagai anak harus paksa orang tua kita ambil makan supaya sehat. Jadi saya paksa mama saya. Akhirnya makan dan sangat ajaib. Nggak sampai 2 minggu. 10 hari mama saya udah balik normal lagi. Tepuk tangan buat Portir. 10 hari. Itu dokter mana-mana juga bingung. Gak mungkin, tapi kenyataannya betul. Minggu lepas di Jakarta mama saya datang. Mungkin yang datang ke Jakarta ketemu mama saya. Beliau udah bisa pakai hak tinggi. Naik tangga itu di rumah saya naik turun tangga. Kira-kira orang sakit stroke bisa gak begitu? Ya. Gak bisa. Tapi mama saya bisa. Waktu adik saya kawin menikah baru ini dia menari lagi. Sangat amazing. Ini testimoni pertama saya. Next. Nah, ini saya. Saya juga harus makan. Tapi sebelum saya makan Portir, papa saya makan. Nggak ada fotonya ya, papa saya makan. Adik saya yang kena kencing manis, 400 kencing manisnya. Kira-kira kalau 400 kencing manis itu tinggi apa enggak? Tinggi ya. Adik saya sampai kena, harus menceraikan istrinya karena kencing manisnya. Sedih kan? Saya udah gak bisa keluar air mata lagi. Itu udah cerita lama. Karena beliau sekarang sudah menikah lagi dan punya anak lagi. Tepuk tangan buat Portir. Kencing manisnya sembuh total, sehat. Balik ke cerita saya. Saya ada kista. Kista saya bukan cuma 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, tapi 6. Banyak. Anak saya cuma 1.
Sejak saya punya anak satu itu, saya susah punya anak lagi karena ternyata itu kisah penyebabnya. Terus suatu hari saya pergi ke dokter, saya mau periksa karena kok saya nggak hamil-hamil lagi ya, gitu. Terus kok datang bulan saya kok nggak teratur, kadang banyak, kadang sedikit. Saya pergi ke dokter sendiri, nggak sama suami saya, karena takut kalau suami saya tahu saya sakit, terus saya dipulangin ke Indonesia. Saya nggak mau pulang ke Indonesia karena saya udah menemukan sesuatu yang luar biasa gitu ya. Oke, terus saya pergi ke dokter. Dokter bilang apa? Ibu harus tanda tangan. Dokter di Pinang itu pinter bahasa Indonesia loh. Kenapa? Karena begitu banyak orang Indonesia yang datang ke Pulau Pinang untuk berobat, minta obat, bukannya sembuh malah tambah sakit, ya. Terus dokternya bilang, ini ibu tanda tangan. Tanda tangan apa dokter? Saya bilang, tanda tangan silakan masuk ke ruang operasi. Nggak mau, saya bilang. Nggak boleh ibu, ini kisah ibu ini udah banyak, udah nempel di kandungan. Jadi mungkin nanti kandungan ibu juga harus diangkat. Saya lagi tambah muda. Nggak mau, saya bilang. Saya masih mau punya anak lagi, kalau kandungan saya diangkat, pasti kan nggak bisa punya anak lagi ya. Tambah saya dipulangin lagi ntar ke Indonesia. Jadi saya bilang, enggak dokter, saya nggak mau. Nggak bisa ibu, harus. Kita rumah sakit nanti nggak bertanggung jawab kalau ada apa-apa sama ibu. Ya memanglah, rumah sakit nggak bertanggung jawab. Ada apa-apa atau nggak ada apa-apa, tanggung jawab saya. Saya nggak mau operasi. Kok enak aja, mau main belah-belah ya. Kalau gitu tanda tangan satu lagi. Apalagi saya bilang, ini tanda tangan yang menyatakan rumah sakit tidak bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu sama ibu. Sini, mau berapa surat yang itu saya tanda tangan, saya bilang. Saya keluar dari rumah sakit itu, tahu nggak terus saya kemana? Betul, saya kasih tahu saya kemana. Rasanya tahu nggak? Di vonis kita punya rahim mau diangkat. Itu rasanya kayak runtuh. Langit tuh kayak bruk begitu. Itu rasanya. Belum lagi penyakit-penyakit lainnya, kayak kanker, jantung, atau mungkin orang bilang kalau yang kena kanker, umur kamu lagi 6 bulan ya. Itu rasanya saya nggak tahu gimana. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. So saya lepas dari dokter, saya pergi ke mall. Saya pergi ke Toys R Us, shopping buat anak saya. Release tension. Rasanya vonis dokter bilang kamu harus angkat kandungan. Itu buat seorang wanita sesuatu yang sulit diterima, ya nggak bisa. Terus saya doa sama Tuhan, alhamdulillah saya ketemu Purtir. Itu pun setelah keluarga saya makan, baru saya mikir, kok semuanya sembuh ya? Wah, saya makan juga. Satu lagi penyakit saya adalah migrain. Migrain saya dari sekolah SMA. Karena saya dulu suka konsumsi itu obat nggak bisa tidur gitu, biar saya belajar terus. Tapi memang hasilnya luar biasa. Saya selalu juara 1 di sekolah dulu. Cuman ternyata efeknya sampai sekarang kena migrain. Waktu saya makan Purtir, itu hari kedua udah ada healing. Tapi sekarang luar biasa. Migrain saya yang selalu datang tiap hari sudah hilang. Tepuk tangan buat Purtir. Terus kisahnya gimana gitu? Kisahnya keluar dengan sendirinya. Saya mengalami abnormal bleeding. Bleeding yang sangat tidak normal. Pernah lihat kucing beranak nggak? Pernah. Itu darahnya segini-segini. Saya duduk 1 jam di kamar mandi, itu nggak berhenti. Akhirnya suami saya bilang masuk ke rumah sakit. So saya pun takut ya, aduh. Saya bukan takut rumah sakit ya, saya takut suami saya pulang ke Jakarta. So terus masuk ke rumah sakit, dokter langsung bilang apa tahu? Ini kanker. Kanker. Saya pun diam. Kanker dokter? Ya, kanker. Hah? Dokter periksa betul-betul ya. Jangan main diagnos. Ini abnormal bleeding, dokter bilang. So dokter buat pemeriksaan segala macam gitu kan, nggak ada apa-apa. Akhirnya buat endoskopi, laparoskopi. Laparoskopi, endoskopi, masuk itu ruang operasi. Saya masuk dari pagi jam 9 gitu sampai keluar ruangan itu dalam sore gitulah, jam 5, jam 6 gitu. Saya sadar, saya bangun, dokter kenapa lama? Endoskopi, laparoskopi itu paling lama 4 jam. Gak ada hasil. Semuanya bagus. Tepuk tangan dong buat Purtir.
dokternya nggak puas, jadi dibuat biopsi. Dokter nggak puas, saya yang deg-degan. Kenapa? Biopsi itu 10 hari nunggunya. Jadi selama 10 hari itu saya doa sama Tuhan, ya Allah janganlah ada itu namanya kanker, nanti saya dipulangin sama suami saya. Sudah 10 hari balik lagi ke rumah sakit. Saya bilang sama suami saya, kamu gak usah ikut, saya aja. Enggak, saya mau ikut, kata dia. Aduh, bahaya. Kalau hasilnya positif, habis saya siap-siap bungkus koper. Karena suami saya itu tipe orang yang maunya istrinya selalu cantik, sehat gitu ya. Banyaknya lelaki begitu. Jangan ya bapak-bapak, ibu-ibu kalau istrinya sakit ditungguin gitu. Kita stres loh. Tepuk tangan dong buat Portir. Oke. Buat biopsi, saya kebetulan karena saya lama di insurance, jadi saya bisa baca terbalik gitu. Saya nggak sabar, saya lihat begitu dokter buka, saya langsung alhamdulillahirabbil alamin. Saya langsung bilang gitu, dokter. Suami saya bilang, kenapa? Oh alhamdulillah, no evidence. Tepuk tangan buat Portir. Nggak ada apa-apa, kosong, no evidence. Maknanya clean, bersih. Dokternya yang bingung. Saya udah alhamdulillah. Oke dokter ya, no evidence. Oke, nanti katanya. Kenapa? Nanti balik lagi. Oh, saya oke, nanti balik lagi. Tapi sampai sekarang saya nggak mau balik lagi. Karena udah bagus, buat apa balik lagi kan? Oke, ada lagi ya testimoni lain. Nah, ini anak kawan saya. Coba lihat foto yang pertama ya, yang dia lagi begitu tuh. Kelihatan kan di foto, tapi nggak ngeliat kamera. Saya kebetulan belajar psikolog. Saya master of psikolog. Jadi saya punya sahabat anaknya kena autis. Saya cuma pikir dulu saya belajar tentang autis. Autis itu kenapa sih? Sebenarnya autis itu bukan penyakit, ya. Autis itu ada ketidaksempurnaan sel saraf. Jadi gini, ini sel saraf, ya. Di sininya kosong, gitu. Harusnya kan nyambung. Ini dia kosong. Jadi dia punya dunia sendiri. Tuh lihat ya. Dia tahu di foto dia begitu, tapi dia nggak lihat kamera, nggak tahu apa yang dia lihat. Dia punya dunia sendiri. Nah, yang kedua itu 1 bulan setelah pakai Portir. Waktu itu mau lebaran, dia udah bisa menyampaikan apa yang mau dia. Mami, I want this, dia kata. I want coklat. Dia tunjuk, maminya nggak. Tunggu, foto. Karena saya bilang sama mamanya, tolong ya dimonitor tiap-tiap ada perubahan. Dan ibunya sangat kooperatif karena teman baik saya. Dia pun mau anaknya sembuh. Anaknya cuma 1 perempuan, ya. Jadi dia ikutin perkembangan positif anaknya. Terus difoto. Itu bulan pertama pakai. Bulan kedua lihat lebih ekspresif kan? Dia juga tunjuk begitu, tapi matanya udah lihat kamera. Tuh, cantik kan? Nah, bulan ketiga dia udah berani mengekspos diri dia. Itu dia keluar dari mobil. Sebelumnya nggak berani begitu, dan dia lebih behave, lebih tenang, konsentrasi belajarnya lebih fokus, prestasinya lebih bagus. Tepuk tangan buat Portir, ternyata bisa mengatasi autis. Oke, next, ada lagi ya? Itu saya loh. Saya makan lagi Portir yang kelima. Waktu yang kena yang kista itu saya makan Portir keempat, 1 set habis. Terus datang Portir kelima. Wah, luar biasa. Dia punya ingredient. Kandungan dia ya, ada dendrobium. Dendrobium itu rajanya anggrek. Ya. Dan dia punya stem cell ditambah lagi 5 kali lagi banyak. Tahu nggak ibu-ibu, saya berhasil nurunin berat badan saya 15 kilo. Tepuk tangan dong buat Portir. Sekarang siapa yang mau turun berat badan gak usah pusing-pusing, makan aja Portir, semuanya sehat. Kalau yang nggak kenal saya mungkin nggak tahu, tapi lihat aja tuh mukanya kan lain kan. Itu foto terbaru yang pakai baju hitam minggu lepas waktu datang testimoni sebelumnya. Ya, itu untuk overweight ya. Nah ini lihat muka, aduh ternyata dulu sebelum makan Portir mukanya belentang-belentong, padahal pakai bedaknya sama loh. Baru sadar. Setelahnya lebih alami, lebih apa? Ya lebih natural, terus nggak ini. Jadi untuk kecantikan juga.